Ya, pada video kali ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan kesamaan pada segitiga. Ya, topik ini merupakan topik terakhir di bab segitiga yang sebelumnya kita sudah membahas kekongruenan pada segitiga serta dengan metode-metodenya. Oke, baik, adapun beberapa hal yang kita akan bahas pada topik pada bagian ini, yaitu ya antara lain teorema-teorema ketaksamaan pada ruas garis dan sudut. Ya, ini yang nanti akan kita gunakan sebagai teorema-teorema yang membantu kita di dalam nanti memperlihatkan sifat-sifat ketaksamaan pada segitiga. Dan barulah yang kedua, yaitu kita akan memperlihatkan teorema-teorema ketaksamaan pada segitiga. Teorema ketaksamaan pada segitiga yang paling terkenal itu terkait dengan ketaksamaan sisi-sisi pada segitiga, yaitu yang menyatakan bahwa setiap jumlah dua buah sisi pada segitiga, ya, itu selalu nilainya atau panjangnya lebih besar daripada sisi yang ketiga. Oke, baik, kita langsung saja mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang ketaksamaan pada ruas garis dan sudut. Ya, untuk mengawalinya, suatu ketaksamaan yang saya kira sangat penting untuk kita kenali bersama, yaitu ketaksamaan pada bilangan real. Ya, ini akan diberikan oleh definisi 1. Ya, jika diberikan dua buah bilangan real, A dan B, ya, A dikatakan lebih dari B, ya, jika dan hanya jika terdapat bilangan real positif P, sedemikian sehingga A sama dengan B plus P. Ya. Jadi, sebagai contoh untuk mengilustrasikan definisi 1, ya, kita tahu bahwa 5 itu lebih daripada 3. Itu karena karena berdasarkan definisi 1, ya kita bisa mendapatkan bilangan real P, yaitu karena apa? Karena terdapat ya 2 sedemikian sehingga ya 5 itu sama dengan 3 ditambah 2. Jadi kita bisa menemukan bilangan positif P. Ataupun sebaliknya, misalkan saya punya 7 itu sama dengan berapa? 7 itu sama dengan 4 ditambah 3. Nah, dari sini diperoleh ya 7 itu lebih dari 4 ya, atau ya 7 itu juga lebih dari 3 ya. Jadi inilah penerapan ketaksamaan pada bilangan real berdasarkan contoh 1 ya. Jadi A dikatakan lebih dari B jika dan hanya jika terdapat bilangan positif P, sedemikian sehingga A sama dengan B plus P. Ya, jadi kita akan menggunakan ketaksamaan ini untuk memperlihatkan teorema-teorema atau lema-lema yang berkaitan dengan ketaksamaan pada ruas garis, panjang ruas garis, dan ketaksamaan pada ukuran sudut. Oke, kita lanjutkan. Ini dia ketaksamaan pada geometri. Kita menuju ke lema yang pertama. Jadi lema ini adalah seperti teorema, hanya saja skupnya lebih kecil ya. Jadi kita lebih cepat untuk membuktikannya, tidak perlu banyak sifat-sifat gitu ya untuk membuktikannya. Oke, lema yang kedua ini menyatakan jika B berada di antara A dan C ya pada ruas garis AC, maka bisa diperoleh panjang AC itu lebih dari panjang AB dan panjang AC juga lebih dari panjang BC. Ya, untuk buktinya ini adalah ilustrasinya ya. Oke, jadi B ini terletak di antara AC, yaitu pada ruas garis AC. Nah, lalu bagaimana kita membuktikan dua pernyataan ini ya? Yang pertama, bagaimana kita membuktikan AC ini lebih daripada AB ya, dan AC ini juga lebih daripada BC. Ya, kita tahu berdasarkan postulat itu ya, postulat ukuran panjang ya. Postulat ukuran panjang ruas garis ya. Panjang ruas garis atau yang umumnya atau kemarin dikenal dengan postulat penggaris gitu ya. Postulat penggaris yaitu menyatakan apa? Menyatakan bahwa ya panjang dari AC ini ya, AC ya, panjang dari AC itu sama dengan panjang dari AB ditambah dengan panjang dari BC. Ya, yang masing-masing ini semuanya positif ya. Jadi
panjang dari AB itu lebih dari 0, dan juga panjang dari BC itu lebih dari 0. Ya, dari persamaan ini ya, berdasarkan definisi 1, ya, berdasarkan definisi yang pertama tadi, ya, akan diperoleh apa? Ya, akan diperoleh, ya, tentu saja ada dua. AC ini adalah lebih dari AB, dan AC ini juga lebih dari BC, sesuai dengan apa yang diminta dalam pembuktiannya. Oke, saya lanjutkan berikutnya terkait dengan sudut ya. Jika sinar BD itu membagi sudut ABC menjadi dua bagian, ya tidak mesti sama besar, penting menjadi dua bagian, maka sudut ABC ukurannya akan lebih besar daripada ukuran sudut ABD, dan juga ukuran sudut ABC itu juga lebih besar ukurannya daripada, oke, di sini M ya, sudut M ya, M sudut DBC. Oke, jadi ini adalah ilustrasinya ya. Jadi ini sinar BD membagi sudut ABC menjadi dua bagian. Oke, ini juga sama ya, menggunakan apa buktinya, kita bisa, ini ilustrasinya, terus kemudian pembuktiannya ya dengan ya menggunakan ya, pertama ada, kalau tadi postulat panjang segmen, kalau berikutnya adalah postulat ukuran sudut ya, postulat ukuran sudut. Nah, yang menyatakan bahwa apa ya, kalau ada demikian, M sudut ABC itu akan sama dengan M sudut ABD ditambah dengan M sudut DBC ya. Nah, ini semuanya positif ya, semuanya positif. M sudut ABD itu lebih dari 0, dan juga M sudut DBC itu juga lebih dari 0. Nah, lalu kemudian ya berdasarkan definisi 1 ya diperoleh, ya, kita juga akan memperoleh dua hal, yaitu apa? M sudut ABC ini pasti lebih dari M sudut ABD ya, ini yang pertama, dan juga ya M sudut ABC ini lebih dari M sudut DBC ya, seperti apa yang diminta di dalam pembuktian ya. Karena masing-masing nilai ukuran sudutnya ini adalah positif, maka definisi 1 bisa diterapkan. Oke, itu lemma yang ketiga. Berikutnya ini lemma yang keempat terkait dengan sudut eksterior pada segitiga ya. Jika sudut 3 merupakan sudut eksterior pada suatu segitiga, dan sudut 1 dan 2 ini merupakan sudut interior yang tidak bersebelahan dengan sudut 3, atau yang tidak berdekatan, atau tidak adjacent dengan sudut 3, maka sudut 3 ini bisa dipastikan lebih dari sudut 1, dan sudut 3 pun juga ukurannya lebih dari sudut 2. Jadi ini ilustrasinya. Oke, ini ilustrasinya ya. Nah, bagaimana membuktikan ini? Ya, kemudian bagaimana kita membuktikan? Ya, bagaimana buktinya untuk menunjukkan bahwa apa? M sudut 3 ini lebih dari M sudut 1, dan M sudut 3 ini juga lebih dari ini lebih ya, lebih dari M ya, M sudut 2. Oke, bagaimana membuktikannya? Ya, kita tahu bahwa apa? Terkait dengan teorema ukuran sudut eksterior ya pada segitiga. Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Bagaimana teoremanya? Teoremanya menyatakan bahwa ukuran sudut eksterior pada suatu segitiga itu sama dengan jumlah dari ukuran dua sudut interiornya yang tidak bersebelahan dengan sudut eksterior tersebut. Dalam hal ini sudut 3 itu ukurannya sama dengan apa? Jumlah dari ukuran sudut 1 dan ukuran sudut 2. Ya, jadi teorema ini kita akan memperoleh apa? Ya, diperoleh M sudut 3 sama dengan M sudut 2 ditambah dengan M sudut 1. Di mana apa? M sudut 2 lebih dari 0, dan ya, M sudut 1 pun juga lebih dari 0. Ya, kembali lagi menggunakan itu ya, definisi 1. Berdasarkan definisi 1 ya diperoleh
sudut 3 pasti lebih dari M sudut 1, dan ya, M sudut 3 juga mesti lebih dari M sudut 2. Sehingga lemma 4 ini pun juga mudah untuk dibuktikan. Lalu kemudian lemma 5, ya, ini menyatakan bahwa apa? Jika dalam suatu segitiga ABC, sudut C itu adalah sudut siku-siku atau sudut tumpul, ya bisa dipastikan sudut C itu nilainya lebih dari sudut A, dan sudut C pun ukurannya akan lebih dari sudut B. Ya, bagaimana membuktikan ini? Ya, bagaimana membuktikan ini? Ya, ada dua kasus ya berarti ya. Untuk kasus pertama, ya, M sudut C itu sama dengan 90 derajat. Jadi untuk siku-siku. Nanti untuk yang kasus kedua, ya, saya akan tulis di sini. Kasus 2, ini kasus 1 ya, kasus 1. Ini kasus 2, ya, M sudut C ini lebih dari berapa? Lebih dari 90 derajat. Karena dia tumpul. Oke, untuk kasus 1 ya, kita tahu bahwa teorema apa? Kita dengan menggunakan teorema jumlah ukuran, ya, sudut interior pada segitiga. Nah, ini kan diperoleh apa? Diperoleh M sudut A ditambah M sudut B, kemudian ditambah M sudut C, ini akan sama dengan 180 derajat. Nah, karena sudut C-nya diketahui 90 derajat, ya, berarti M sudut A ditambah M sudut B itu sama dengan ya 90 derajat, diperoleh dari 180 dikurangi 90 derajat. Nah, apa akibatnya ini? Sementara kita punya apa? Kita punya M sudut A ini lebih dari 0, ya, M sudut B juga lebih dari 0. Ya. Nah, lalu kemudian lebih dari 0 dan masing-masing jumlahnya mesti 90 derajat. Nah, sekali lagi dengan menggunakan ini, ya, akibatnya ya mau tidak mau apa? M sudut A ini mesti kurang dari 90, dan juga M sudut B juga harus kurang dari 90. Dari sini ya disimpulkan kemudian karena sudut C-nya 90 derajat, kemudian sudut A-nya kurang dari 90 derajat, maka disimpulkan M sudut A kurang dari M sudut C. Dan kemudian M sudut B-nya ini kurang dari 90 derajat, kemudian ini 90 derajat, ya M sudut C pun juga lebih dari M sudut B. Nah, dengan cara yang sama untuk kasus yang kedua juga kita bisa mendapatkan demikian ya. Jadi kita dapatkan M sudut A ditambah M sudut B ditambah M sudut C ini sama dengan 90 derajat. Karena sudut C-nya ini lebih daripada 90 derajat, ya maka yang akan ya gitu ya. Jadi kita akan peroleh apa? Diperoleh ya M sudut A plus M sudut B, ya ini tentunya akan kurang dari 90 derajat. Ya dari sini apa? Ya kita akan peroleh hal yang sama, M sudut A pasti kurang dari 90 derajat, dan ya M sudut B juga kurang dari 90 derajat. Ya. Jadi M sudut C ini akan lebih dari M sudut A, dan M sudut C juga lebih dari M sudut B. Ya, sehingga lemma yang kelima ini juga pun bisa kita buktikan. Oke. Nah, lalu kemudian kita juga mempunyai sifat penjumlah. Apa ya sifat penjumlahan pada ketaksamaan? Ya, pada bilangan real. Ya, kalau saya punya A lebih dari B dan juga C lebih dari D, maka jumlahan antara A dan C pasti akan lebih dari jumlahan B dan D. Ya. Bagaimana membuktikannya? Ya, kita menggunakan definisi 1 ya. Ya, berdasarkan ya, definisi 1, ini sangat kuat sekali definisinya ya. Ya, kita peroleh apa? Ya, kita lihat dulu kalau diketahui A lebih dari B, apa artinya? Ya, diperoleh ada B gitu ya. Demikian sehingga ya, ini SDH sedemikian sehingga A sama dengan B plus P. Ya, definisi dari A lebih dari B. Nah, ini juga selain diperoleh B, ya juga ada
Q ya. Sedemikian sehingga C itu sama dengan D plus Q. Q yang tentu saja Q positif lebih dari 0, ini juga lebih dari 0. Nah, lalu ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga ruas kiri itu adalah A tambah C sama dengan B plus D ditambah dengan P plus Q. Nah, karena P-nya gitu ya, karena P lebih dari 0 dan Q lebih dari 0 ya, maka P plus Q juga lebih dari 0. Nah, ini kita bisa mendapatkan bilangan lebih dari 0 sedemikian sehingga berlaku seperti ini. Nah, ini artinya ya, akibatnya ya A plus C juga sekalian dengan berdasarkan definisi satu tadi, A plus C lebih dari B plus C. Ya, ini dia lema yang nomor 6 juga sudah bisa kita buktikan. Nah, untuk kalau tadi kita membahas lema terus gitu ya dari 2 sampai 6, kira-kira ada 5 lema yang kita bahas. Berikutnya kita akan coba terapkan dalam penyelesaian soal. Ya, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Jadi diketahui panjang AB itu lebih dari panjang CD dan kemudian panjang BC itu lebih daripada panjang DE. Yang diminta adalah panjang AC, buktikan itu lebih daripada panjang CE. Oke, bagaimana membuktikannya? Ya, kita tahu bahwa AC ya, jadi AC dengan menggunakan postulat ukuran atau postulat penggaris gitu ya, AC itu sama dengan AB ditambah BC. Ya, sementara CE ya, CE sama dengan ya, CE sama dengan apa? CD ditambah dengan DE. Ya, ini kemudian diketahui AB ini lebih daripada CD ya. AB lebih daripada CD dan kan gitu ya, dan dan BC ini juga lebih daripada DE. Ya. Nah, dari yang diketahui ini ya, berdasarkan lema sebelumnya, tepat sekali lema sebelumnya itu adalah lema dengan nomor 6 ya, diperoleh AB ditambah BC ini akan lebih dari CD ditambah dengan DE, di mana AB tambah BC ini adalah AC, ini akan lebih dari gitu ya. Ini ya, akan lebih dari CD ditambah DE itu adalah yang namanya C ya, ini CE. Ya, sehingga terbukti AC lebih dari CE. Oke, jadi itu contoh penerapannya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke ketaksamaan yang ada pada segitiga. Ya, jadi kita akan menggunakan lema dengan nomor 1 sampai nomor 2 sampai nomor 6 tadi untuk membantu kita menunjukkan ketaksamaan yang ada pada segitiga. Oke, jadi teorema ini yang sangat kuat saya kira, yang sangat familiar dan sangat sering digunakan, yaitu yang menyatakan bahwa pada suatu segitiga jika sisi pertama, jadi pada satu segitiga itu ya kita bisa ambil salah satu sisinya yang manapun gitu ya. Jika sisi pertama itu lebih panjang daripada sisi yang kedua, maka sudut yang terletak di hadapan sisi pertama ukurannya akan lebih besar daripada sudut yang terletak di hadapan sisi yang kedua. Oke, jadi ini untuk ilustrasi buktinya. Ya, jadi diketahui AC, ya jadi kita ambil sisi yang lebih panjang gitu ya. AC panjangnya lebih daripada BC. Nah, AC, sudut yang ada di hadapan AC ini adalah sudut B. Ya, akan kita buktikan sudut B. Nah, kemudian sudut yang ada di hadapan BC itu adalah sudut A. Jadi kita akan buktikan ya, seperti teorema ini menyatakan sudut yang ada di hadapan sisi yang lebih panjang ukurannya akan lebih besar. Jadi AC ini lebih panjang daripada BC, maka sudut B itu akan lebih besar ukurannya daripada sudut A. Ya, bagaimana kita membuktikannya? Nah, kita akan mulai dengan mengkonstruksi seperti ini ya. Ya, karena apa? Karena AC lebih daripada BC, ya. Maka apa ya? Maka
ya akan ditemukan. Maka dapat ya dibuat titik ya, titik D pada AC ya. Sedemikian sehingga ya, sehingga apa ya, sedemikian sehingga BC ini sama dengan DC ya, demikian sehingga panjang BC ini sama dengan panjang CD. Artinya karena tadi ini AC ini lebih panjang daripada BC ya, maka saya bisa menemukan titik D ya, yang di sini sehingga lebih panjang. Apa sehingga panjang panjang CD itu sama dengan panjang BC. Ya, akibatnya apa dari sini ya? Jadi kita bisa perhatikan ya segitiga segitiga ini ya, BCD ya, BCD ya, perhatikan segitiga BCD ini adalah segitiga apa ya, segitiga sama kaki ya, karena apa, karena BC ini sama dengan CD ya, perhatikan itu. Kemudian diperoleh apa ya, kalau segitiga sama kaki dengan menggunakan teorema ya, pada segitiga sama kaki kalau ada kaki-kakinya yang sama, maka sudut-sudut yang ada di hadapannya akan juga sama besar ya ukurannya. Ya, akibatnya apa? Diperoleh M sudut 2 ini akan sama dengan M sudut 5. Oke. Lalu kemudian dengan seperti ini kondisinya kita akan dapatkan apa? Maka ya, nah kita juga mendapatkan apa? Ya, kita mendapatkan sudut B, ya, sudut B ini adalah 2 tambah 4 gitu ya. 2 tambah 4, sementara sementara ukuran sudut D-nya itu adanya 5, ya kita akan peroleh apa? Ya, kita tuliskan dulu pelan-pelan, M sudut B itu lebih dari M sudut 2 ya. Maka itu yang artinya apa? Karena sudut 2-nya sama dengan sudut 5, yang artinya adalah M sudut B itu lebih daripada M sudut 5. Ya, ini saya tandai dulu untuk kita akan memperlihatkan hubungannya. Ya, kita tahu bahwa sudut 5 ini adalah apa? Sudut 5 itu merupakan sudut eksterior ya dari segitiga apa? Segitiga ABD. ABD ya. Maka ya, M sudut 5 itu ukurannya adalah berapa? Ukurannya adalah jumlahan dari sudut yang tidak sudut interior yang tidak bersebelahan atau tidak berdekatan dengan sudut 5, itu sama dengan M sudut 4 ditambah dengan M sudut A. Ya, dari sini juga kita dapatkan apa? Ya, dari sini akibatnya M sudut 5 itu lebih dari M sudut A. Oke. Ya, saya mendapatkan 2 kotak di sini, dari kotak pertama dan kotak kedua. Saya akan sambungkan di sini ya. Jadi M sudut B lebih dari M sudut 5, kemudian M sudut 5 lebih dari M sudut A. Ini artinya gitu ya, ini artinya adalah M sudut B pasti akan lebih dari M sudut A. Oke, jadi kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah ukuran sudut B lebih dari ukuran sudut A. Oke, jadi ini untuk teorema 7. Dan berikutnya teorema 8. Kalau teorema 7 tadi menyatakan di hadapan sisi yang lebih panjang, sudutnya akan lebih besar. Nah, ini kita balik. Sekarang, di hadapan sudut yang lebih besar akan terdapat sisi yang lebih panjang. Jadi teorema lengkapnya berbunyi, jika sudut pertama, gitu ya, ukurannya lebih besar daripada sudut yang kedua, ya terserah pemilihannya seperti itu, maka sisi yang terletak di hadapan sudut yang pertama itu pasti lebih panjang daripada sisi yang terletak di hadapan sudut yang kedua. Oke, misalkan ini ya. Jadi dalam gambar ini ilustrasinya sudut B itu lebih besar daripada sudut A. Ya, akan dibuktikan di hadapan sudut B itu ada AC, kemudian di hadapan sudut A itu ada BC. Jadi AC lebih panjang daripada BC. Nah,
untuk ini akan menggunakan model atau metode pembuktian tidak langsung. Ya. Ini akan menggunakan model pembuktian tidak langsung, nanti memanfaatkan teorema yang sudah sudah kita bahas, yaitu teorema 7. Oke, jadi andaikan ya kita mengingkar ini ya, andaikan AC itu tidak lebih daripada BC, maka seperti apa? Andaikan AC itu kurang dari sama dengan gitu ya, kurang dari atau sama dengan BC. Ya, ini artinya apa? Artinya ya sekali lagi ada dua ya, artinya yang pertama AC sama dengan BC ya, atau yang kedua ya AC itu kurang daripada BC. Nah, untuk yang pertama ya, untuk kasus 1 ya, kasus AC sama dengan BC seperti apa? Ya, jika AC sama dengan BC, sekali lagi, berarti ada dua sisi yang sama panjang, menurut teorema pada segitiga sama kaki ya. Menurut ya, teorema pada segitiga sama kaki, akibatnya apa? Ya akan ada dua sudut ya, dua sudut yang sama. Di depan sudut AC itu adalah sudut B, ya menurut ini diperoleh gitu ya, peroleh ya di depan sudut sudut depannya AC itu adalah sudut B, ini akan sama dengan sudut apa? Di depannya BC itu adalah sudut A. Ya. Nah ini apa kita mendapatkan ini ya, sementara yang diketahuinya adalah apa? Sudut B lebih dari sudut A. Nah, ini terjadi kontradiksi. Ya, terjadi kontradiksi sehingga tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin gitu ya. AC ini sama dengan BC. Nah, untuk kasus yang berikutnya, kasus 2 itu adalah AC kurang dari BC. Nah, ini kita menggunakan teorema 7. Menurut teorema 7, yaitu teorema yang kita bahas sebelum slide ini, itu menyatakan apa? Ya, diperoleh. Ya. Ini apa? Di hadapan sisi yang lebih besar itu sudutnya akan lebih besar. Lebih besar mana? BC. BC, hadapan BC itu adalah sudut A ya. Akan diperoleh M sudut A lebih dari M sudut B. Ya. Ini ya. Nah, lagi-lagi di sini juga terjadi kontradiksi karena diketahui M sudut A mestinya lebih kecil ya. Terjadi kontradiksi. Ya, sehingga apa? Tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin ya AC itu kurang dari BC ya. Jadi apa? Jadi mestilah AC itu lebih dari BC. Nah, jadi itu pembuktian dari teorema nomor 8. Oke, lalu kemudian kesamaan lainnya ini yang merupakan apa ya tujuan utama kita di dalam pembahasan ini yang dibahas dalam teorema 9. Jumlah panjang sembarang dua sisi dari suatu segitiga itu pasti lebih panjang daripada sisi yang ketiga, bagaimanapun bentuk segitiganya. Setiap saya ambil dua buah sisi, saya jumlahkan, pasti hasilnya akan lebih besar daripada panjang sisi yang terakhir ya, sisi yang ketiga. Ya, bagaimana membuktikannya? Ya, untuk membuktikannya kita akan memanfaatkan teorema teorema 8 begitu ya. Jadi akan menggunakan garis bantu ya. Jadi garis bantu ya yang digunakan. Ya, garis bantu yang digunakan. Oke, sebelum ke garis bantu yang digunakan ya, kita harus melihat dulu yang mana yang kita buktikan gitu ya. Jadi yang akan kita buktikan sebelum menggunakan garis bantu yang akan kita buktikan bahwa apa? Ya, bahwa panjang AB saya tambah dengan panjang AC itu akan lebih daripada panjang BC dari ilustrasi ini. Nanti silakan, boleh. Kalau saya ambil AB dengan AC nanti boleh yang diambil AB tambah BD pastikan lebih daripada AC. Ya silakan, ini untuk salah satunya yang akan dibuktikan seperti ini. Nah, garis bantu yang digunakan adalah apa? Ya, adalah garis tinggi ya dari titik A ya, titik A sehingga memotong
memotong sisi BC di titik D. Oke, jadi ini dia garis tingginya. Oke, kalau dia garis tinggi berarti sudut siku-siku ya gitu ya. Jadi ada dua hal yang kita akan perhatikan. Perhatikan ya segitiga siku-siku ADB, ADB ya. Perhatikan segitiga siku-siku ADB. Nah, kita tahu bahwa siku-sikunya di D, maka sisi yang terpanjangnya itu adalah sisi yang di hadapan sudut siku-siku. Oke, dengan kita memperhatikan itu akan diperoleh apa? Ya, dengan menggunakan tentu saja teorema 8 gitu ya. Apa namanya, sisi yang terletak di hadapan sudut yang terbesar itu pastilah yang terpanjang. Ya, berarti kita akan peroleh apa? Ya, panjang dari AB tentu saja akan lebih daripada panjang BD. Dan apa? Dan panjang dari AB itu juga akan lebih daripada panjang AD. Nah, berikutnya kita perhatikan segitiga siku-siku yang lainnya. Perhatikan segitiga ADC, ya juga sama, ya. Akan diperoleh apa? Akan diperoleh bahwa AC itu akan lebih panjang daripada DC, ya. Jadi ini yang terpanjang, kemudian juga dan AC itu akan juga lebih panjang daripada AD. Nah, kita hanya akan menggunakan dua yang ini ya, yang kita akan gunakan hanya yang ini. Ya. Nah, dari sini kalau kita jumlahkan ya, dijumlahkan berarti kan apa? AB plus AC, tentu saja ini kan lebih panjang dari BD plus DC. Di mana BD plus DC, BD plus DC itu adalah AB ya, sehingga apa namanya BC, AB plus AC itu lebih daripada BC ya. Ini sesuai dengan apa yang diminta dalam pembuktian. Nah, kemudian teorema yang terakhir, ya, panjang setiap sisi pada suatu segitiga nilainya selalu berada di antara selisih dan jumlah dua sisi yang lainnya. Oke, jadi misalkan saya punya sebuah segitiga gitu ya, misalkan ini ilustrasinya ya, sebuah segitiga. Ya, sisinya adalah A, B, C ya. Ya, kalau saya pilih gitu ya, yang akan dibuktikan itu adalah bahwa nilai A itu selalu berada di antara gitu ya. Kalau kita lihat berada di antara selisih dua sisi yang lainnya. Berarti selisih yang mana? Ya selisih ya boleh B min C ataupun C min B enggak masalah karena selisih ya, dan juga jumlahnya ya B plus C. Nah, bagaimana kita akan membuktikan ini? Ya. Nah, bagaimana kita membuktikan? Ya kita coba buktinya seperti apa. Ya, kita tahu bahwa apa? Setiap saya mengambil dua buah sisi, ya dua buah sisi, setiap saya ambil dua buah sisi gitu ya, misalkan saya ambil A dan B, ya maka jumlahannya ini pasti lebih daripada C gitu ya, atau dengan kata lain A itu lebih daripada kedua row saya kurangi dengan B gitu ya, C min B. Nah ini saya dapat yang pertama ya, A lebih daripada C min B. Nah kemudian kalau saya mengambil sisi C gitu ya, sisi C yang saya ambil, oke, sisi C yang saya ambil, dan apa namanya sisi A gitu ya, sisi C dan sisi B ya, saya akan mendapatkan C plus B itu akan pasti lebih daripada A. Nah ini sekali lagi ini berdasarkan siapa? Ya berdasarkan teorema sebelumnya, teorema 9. Ini juga berdasarkan teorema nomor 9. Ya dari sini saya dapatkan apa? A lebih dari B plus C. Nah, saya sudah punya dua nih. A-nya di sini lebih dari C min B, sementara di sini A-nya kurang dari C plus B. Ya. Nah, di sini diperoleh apa? Ya, jadi ya, kita tinggal sambungkan saja. A-nya ini berada di tengah-tengah. A yang pertama dia lebih besar nilainya daripada C min B. Lalu kemudian A yang kedua berikutnya nilainya kurang dari B plus C. Ya. Seperti apa yang diinginkan. Jadi ini selisih ini sama saja ya, artinya dengan B min C, C min B ini sama saja ya, selisih. Yang tergantung nanti yang mana yang lebih panjang. Nah, sehingga teorema 10 pun bisa kita buktikan. Oke, dan untuk terakhir, selidiki apakah dari ukuran-ukuran yang diberikan bisa dibuat suatu segitiga. Ya, kita lihat di sini. Ya, bagaimana cara melihatnya? Ya, bagaimana cara melihatnya? Oke, jadi pembahasannya. Ya, jadi di dalam suatu segitiga, setiap saya mengambil dua, ya,
setiap saya mengambil dua sisi pas, kemudian saya jumlahkan pasti lebih panjang daripada sisi yang lainnya. Atau lebih singkatnya, saya ambil saja dua yang terpendek, ya saya ambil dua yang terpendek, nanti kalau jumlahnya lebih dari sisi yang terpanjang, maka itu pasti bisa terbentuk segitiga. Kalau tidak, ya bisa dipastikan tidak bisa terbentuk segitiga. Jadi tinggal diambil 8, 9, 10, yang terpendek adalah berapa? 8 plus 9, ya. Ini hasilnya adalah 17, dan 17 ini, ya, 17 ini lebih dari 10. Jadi ini oke, ya, oke, bisa dibentuk segitiga. Lalu kemudian yang kedua, ini nomor A, yang ke B, ya, yang terpendek itu 8 dan 9. 8 plus 9 ini sama dengan 17, ya. 17 ini tidak lebih dari 18, ya, sehingga ini tidak oke, ya. Artinya apa? Tidak oke. Tidak oke itu adalah tidak bisa dibuat suatu segitiga yang ukurannya 8, 9, dan 18. Ya, jadi demikian teman-teman untuk video pembahasan kesamaan segitiga, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, silakan nanti dilanjutkan lebih mengeksplorasi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.